Dikenal sebagai Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yang berkali-kali lolos dari ancaman maut, Insinyur Soekarno sejak era perjuangan melawan pemerintah Belanda hingga menduduki bangku kepemimpinan, nyawanya selalu dalam ancaman lawan. Sering menjadi target pembunuhan namun selalu lolos. Insinyur Soekarno dikenal memiliki 8 ilmu kesaktian yang melekat pada dirinya. Berikut ini beberapa ilmu kesaktian yang dimiliki Bapak Insinyur Soekarno. Sabdodadi. Ilmu Sabdodadi merupakan ilmu yang sangat terkenal di zaman kerajaan Mataram kuno. Karena ilmu ini digunakan oleh para raja untuk memberikan perintah kepada para prajurit agar tunduk dan patuh. Ajian ini juga berguna untuk membungkam para musuh yang coba berniat jahat. Sabdodadi dikategorikan sebagai salah satu ilmu pamungkas karena daya tuahnya yang sangat besar, diibaratkan sebuah busur yang sekali dilepaskan tidak dapat ditarik kembali. Sehingga tidak sedikit para tokoh dan pemimpin negara yang kagum terhadap kehebatan Presiden pertama Indonesia ini. Bahkan beliau adalah sosok yang paling disegani di PBB. Pada masa pemerintahan Soekarno, TNI pernah menjadi sangat kuat dan disegani dunia. Bahkan Belanda juga tidak berkutik sama sekali. Ilmu Panglerepan. Panglerepan atau yang biasa disebut mantra sirep merupakan ilmu untuk menghipnotis atau menundukkan lawan. Ilmu ini dipercaya berguna agar orang-orang mendengarkan apa yang diucapkan dan menyimaknya. Selain itu, ilmu ini dipercaya membuat lawan bicara menuruti dan ikut apa yang diucapkan atau diperintahkan. Ditambah kepiawaiannya dalam berdiplomasi demi kepentingan bangsa, Insinyur Soekarno berhasil mendapatkan bantuan kapal perang terbesar dan terkuat dari Uni Soviet. Ilmu Bolo Sewu. Insinyur Soekarno juga dikenal memiliki ilmu Bolo Sewu. Bolo Sewu merupakan salah satu ilmu kanuragan kejawen yang berfungsi untuk melindungi diri. Langkah ini dilakukan untuk pertarungan fisik maupun perang goib yang sering dilakukan para sesepuh dan leluhur. Ilmu Bolo Sewu ini merupakan ilmu kanuragan yang menurut sejarah sudah dimiliki oleh Bandung Bondowo, seorang ilmuwan sakti yang berhasil mendatangkan ribuan bala bantuan kodam dari bangsa jin saat membangun Candi Prambanan. Melihat catatan sejarah puluhan tahun silam, upaya penyerangan terhadap tokoh-tokoh pemerintahan kerap terjadi. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno yang berkali-kali dijadikan target pembunuhan. Suatu ketika saat sedang melakukan sholat Id, Presiden Soekarno akan ditembak dalam jarak dekat oleh seorang penembak jitu bernama Sanusi. Namun entah mengapa pandangan si penembak tiba-tiba kabur. Bukan hanya itu, bayangan Soekarno berpindah-pindah membuat tembakan itu selalu gagal. Tongkat komando. Sebagai presiden, Bung Karno memiliki penampilan khas, yakni mengapit tongkat komando. Tongkat ini mulai dipakai Soekarno sejak 1952, tepatnya setelah peristiwa demonstrasi 17 Oktober 1952. Rosodara, seorang penulis buku yang berjudul Soekarno, Serpian Sejarah yang Tercecer, menuliskan bahwa Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan gaib karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Kelebihan keris pusaka ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam. Tongkat komando Soekarno dibuat dari kayu pucang kala. Kayu jenis ini dianggap memiliki khasiat kanuragan. Bila ditaruh di atas air, maka bayangan kayu ini akan menyerupai ular yang sedang berenang. Tongkat itu bisa membuat orang yang memegangnya menjadi lebih karismatik, juga sanggup meluluhkan hati para lawannya, menimbulkan rasa iba, dan bisa menambah kewibawaan. Keris pusaka. Bung Karno juga dipercaya memiliki sejumlah keris pusaka.
Sekitar tahun 1955 beredar potret resmi pertama dan satu-satunya yang menampilkan seorang presiden RI menggenggam keris. Di foto itu, Bung Karno tengah menggenggam sebilah keris berwarangka sandang walikat berlapis silih asih emas dan perak. Saat itu Presiden Soekarno berdiri tegap dengan mengenakan seragam putih TNI Angkatan Laut berkancing keemasan lengkap dengan tanda pangkatnya. Keris pusaka milik Soekarno adalah peninggalan Perang Puputan Bali. Keris ini pernah digunakan Raja Singasara untuk berperang dan telah menelan banyak korban jiwa. Keris ini merupakan warisan dari Ibunda Soekarno, Idayu Nyoman Rai, yang masih keturunan Raja Singasara. Ujung keris ini telah berkarat karena terkena darah orang-orang Belanda yang tewas terbunuh. Sebagian orang Bali bahkan menganggap Soekarno sebagai penjelmaan dewa. Setiap kali Soekarno mendatangi Bali, wilayah itu kerap dituruni hujan. Hal ini sangat disyukuri masyarakat Bali yang di wilayahnya kerap dilanda kekeringan. Hal itu kerap kali dihubungkan dengan kesaktian yang dimiliki para leluhur Soekarno dari Raja Singasara dan Nyai Ageng Serang yang telah terkenal sejak zaman kerajaan melawan Belanda. Aji Lembu Sekilan. Beberapa ajimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Soekarno adalah Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon dimiliki patih Gajah Mada. Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajian lembu sekilan adalah salah satu ilmu yang sangat populer zaman dulu. Ajian ini bisa membuat orang yang mengamalkannya selamat dari berbagai mara bahaya. Sebab ketika senjata tajam mengarah padanya saat berada di jarak 1 jengkal, senjata ini akan meleset atau berbelok. Ajian ini pula yang diyakini banyak orang mampu menyelamatkan Bung Karno dari percobaan pembunuhan. Wesi kuning. Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah wesi kuning. Beberapa orang dekat Soekarno yang meyakini kemanapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di bajunya. Khasiat benda ini sama dengan Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon pernah dimiliki oleh Adipati Minak Jinggo yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit yang bernama Dewi Suhito. Pemegang benda pusaka ini diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpian kecilnya saja yang dipegang Soekarno. Lolosnya Soekarno dalam berbagai upaya pembunuhan mulai dari pelemparan granat di Cikini, serangan bom hingga penembakan saat Idul Adha semakin menguatkan wacana ajimat dan pusaka itu. Cincin merah delima. Cincin ini selalu dipakai oleh Soekarno di masa jabatannya dimanapun dan kapanpun. Cincin ini memiliki kesaktian yang sangat mistis. Bahkan kabarnya cincin ini berasal dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu sosok penguasa Laut Selatan. Cincin merah delima ini diketahui telah hilang semenjak tahun 1963, tepat saat lawatan beliau ke Yogyakarta. Dikabarkan mungkin telah kembali ke tangan Kanjeng Ratu Kidul.